Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kido Caksa Dewanto, mahasiswa Geografi Amikom angkatan 23 dengan NIM 23851205. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya, hasil UAS mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama, jelaskan apa konsep dirimu tentang kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa mengandalkan kekuasaan semata. Seorang pemimpin bukan hanya orang yang memberikan perintah, tapi menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan tanggung jawab. Kepemimpinan yang baik dibangun melalui komunikasi efektif, kemampuan mendengarkan, keberanian mengambil keputusan, serta kesediaan menerima kritik dan evaluasi. Saya percaya bahwa seorang pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga setiap anggota merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Pemimpin juga harus mampu melihat potensi setiap individu, memberikan motivasi ketika semangat anggota menurun, serta menyelesaikan masalah secara adil dan objektif. Dalam organisasi mahasiswa, kepemimpinan berarti melayani anggota, bukan dilayani. Pemimpin bertugas memastikan tujuan organisasi dapat tercapai sekaligus membantu anggota memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan pengembangan diri. Oleh karena itu, saya memandang kepemimpinan sebagai proses belajar terus berkembang melalui pengalaman, evaluasi, dan kemauan untuk memperbaiki diri. Untuk yang nomor 2, ceritakan kesuksesan kepemimpinan yang pernah kamu alami. Selama menjadi koordinator Humas Himka atau Himpunan Mahasiswa Geografi Amikom, saya memiliki tanggung jawab mengelola komunikasi internal maupun eksternal organisasi. Salah satu pengalaman kepemimpinan yang paling berkesan adalah ketika mengkoordinasikan publikasi penyebaran informasi salah satu kegiatan Himka. Pada awal persiapan kegiatan, saya mengadakan rapat bersama anggota untuk menentukan strategi publikasi. Saya membagi pekerjaan berdasarkan kemampuan masing-masing anggota. Ada yang bertanggung jawab membuat desain poster, mengelola media sosial, menyusun caption publikasi, mendokumentasikan kegiatan, serta menjalin komunikasi dengan narasumber dan peserta. Agar pekerjaan berjalan sesuai rencana, saya membuat timeline yang jelas serta melakukan evaluasi secara berkala ketika terdapat anggota mengalami kesulitan menyelesaikan tugas karena jadwal kuliah yang padat. Saya membantu mencari solusi dengan melakukan pembagian ulang pekerjaan agar beban kerja menjadi lebih seimbang. Selama proses persiapan, komunikasi terus dilakukan melalui grup WhatsApp dan pertemuan singkat sehingga setiap anggota mengetahui perkembangan pekerjaannya. Saya juga berusaha menjaga semangat anggota dengan memberikan apresiasi atas setiap progres yang mereka capai. Hasilnya, seluruh materi publikasi dapat dipublikasikan sesuai jadwal, komunikasi peserta berjalan lebih lancar, jumlah peserta kegiatan memenuhi target, dan pelaksanaan berlangsung dengan baik. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sebuah tim dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, rasa saling percaya, serta kemampuan pemimpinan dalam mengkoordinasikan anggotanya. Yang nomor 3, ceritakan kegagalan kepemimpinan yang pernah kamu alami. Selain keberhasilan, saya juga pernah mengalami kegagalan selama menjadi koordinator Humas Himka. Pada salah satu kegiatan organisasi, terjadi keterlambatan dalam publikasi informasi karena koordinasi dengan beberapa divisi belum berjalan secara maksimal. Saat itu saya terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan divisi Humas sehingga kurang melakukan komunikasi intensif dengan divisi lain. Akibatnya, terdapat informasi berubah tetapi tidak segera disampaikan ke tim publikasi sehingga desain dan informasi yang sudah dibuat harus direvisi beberapa kali. Hal tersebut menyebabkan jadwal publikasi menjadi mundur dan sebagian mahasiswa menerima informasi kegiatan lebih lambat dari yang direncanakan. Selain itu, saya juga kurang melakukan monitoring terhadap perkembangan pekerjaan setiap anggota karena menganggap semua tugas sudah dipahami dengan baik. Kenyataannya, masih terdapat beberapa anggota yang membutuhkan arahan lebih lanjut.
Meskipun kegiatan tetap dilaksanakan, pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Saya menyadari bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga harus memastikan setiap proses berjalan dengan baik melalui komunikasi, koordinasi, dan evaluasi berkelanjutan. Untuk nomor 4 dari 2 cerita di atas, lakukan analisis faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan ataupun kegagalan kepemimpinan tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan. Faktor pertama adalah komunikasi yang efektif. Dalam pengalaman, keberhasilan komunikasi dilakukan secara rutin sehingga setiap anggota mengetahui tugas dan perkembangan pekerjaan. Sebaliknya, ketika komunikasi kurang berjalan, muncul kesalahpahaman yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Faktor kedua adalah pembagian tugas yang sesuai kemampuan anggota. Ketika setiap anggota diberikan tanggung jawab sesuai kompetensinya, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas. Faktor ketiga adalah rasa tanggung jawab. Keberhasilan tim terjadi karena seluruh anggota memiliki komitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu. Faktor keempat adalah monitoring dan evaluasi. Pimpinan harus tahu dan harus terus memantau perkembangan pekerjaan sehingga kendala dapat segera diselesaikan sebelum menjadi masalah yang besar. Sedangkan faktor yang menyebabkan kegagalan meliputi kurangnya koordinasi antar divisi, lemahnya komunikasi, manajemen waktu kurang baik, serta asumsi bahwa seluruh anggota telah memahami tugas tanpa pengecekan kembali. Untuk soal nomor 5, berdasarkan 2 cerita di atas, jelaskan peran kepemimpinan diri. Menurut saya, kepemimpinan diri merupakan dasar. Sebelum seseorang mampu memimpin orang lain, seseorang tidak akan mampu mengatur sebuah tim apabila belum pernah mengatur dirinya sendiri. Pengalaman sebagai koordinator Humas Simega mengajarkan saya pentingnya disiplin, tanggung jawab, pengendalian emosi, manajemen waktu, dan kemampuan mengevaluasi diri. Ketika saya mampu datang lebih tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, dan menunjukkan sikap yang positif, anggota tim menjadi lebih mudah mengikuti contoh tersebut. Sebaliknya, jika saya kurang melakukan komunikasi dan kurang disiplin dalam memantau pekerjaan anggota, dampaknya langsung dirasakan oleh seluruh tim. Soal nomor 6, kepemimpinan dalam berorganisasi tidak lepas dari kepemimpinan berpikir dan kepemimpinan bertindak. Jelaskan apa saja yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Jelaskan juga apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu berpikir secara strategis sebelum mengambil tindakan. Hal-hal yang harus dipikirkan meliputi tujuan organisasi, strategi untuk mencapai tujuan, kondisi anggota, potensi resiko, solusi terhadap masalah yang mungkin muncul, serta dampak dari keputusan yang diambil. Pemimpin juga harus mampu melihat peluang untuk mengembangkan organisasi agar tetap bagus dengan perkembangan zaman atau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain berpikir, pemimpin juga harus bertindak secara nyata. Seorang pemimpin harus memberikan teladan melalui sikap disiplin, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, membangun komunikasi yang baik dengan anggota, memberikan motivasi, melakukan evaluasi secara berkala, menyelesaikan konflik secara adil, serta mampu mengambil keputusan pada saat yang tepat. Untuk soal nomor 7, jelaskan visi pribadimu, jelaskan misi pribadimu, jelaskan tujuan pribadimu. Apa sasaran pribadimu? Untuk visi saya adalah menjadi lulusan geografi yang profesional, berintegritas, mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu geospasial serta pembangunan wilayah melalui pemanfaatan teknologi informasi geografis. Misinya menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi sebaik mungkin, mengembangkan kemampuan di bidang SIG, penginderaan jauh, dan analisis spasial, aktif dalam organisasi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, mengikuti pelatihan serta sertifikasi mendukung kompetensi di bidang geospasial, dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui ilmu yang dimiliki. Tujuannya
menjadi seorang profesional di bidang geospasial yang mampu bekerja secara kompeten, beretika, memberikan solusi terhadap berbagai masalah lingkungan maupun pembangunan wilayah. Sasarannya yaitu lulus dengan IPK yang bagus, menguasai ArcGIS, QGIS, Google Earth Engine, Python, dan analisis spasial atau ilmu serupa, terus memiliki pengalaman penelitian dan organisasi, memperoleh sertifikasi kompetensi geospasial, bekerja pada instansi pemerintah, perusahaan, dan atau konsultan yang bergerak di bidang geospasial. Lanjut soal nomor 8, jelaskan peran kesadaran dan pemahaman terhadap hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan. Menurut saya, hukum-hukum semesta mengajarkan bahwa setiap tindakan menghasilkan konsekuensi dalam kepemimpinan. Pemahaman terhadap prinsip tersebut membuat seorang pemimpin lebih berhati-hati mengambil keputusan karena setiap keputusan akan berdampak pada anggota maupun organisasi. Kesadaran terhadap hukum semesta juga mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, rasa syukur, dan menghargai orang lain. Pimpinan menjunjung nilai-nilai tersebut akan memperoleh kepercayaan dari anggotanya. Lanjut soal nomor 9, jelaskan konflik yang pernah kamu alami berdasarkan pengalaman konflik tersebut setelah menempuh mata kuliah kepemimpinan. Jelaskan pemaknaanmu terhadap pengalaman konflik tersebut. Apa pentingnya konflik buat kehidupanmu? Mana yang kamu pilih, menghindari konflik, menghadapi konflik, atau mengelola konflik? Selama menjadi koordinator humas Simgas, saya pernah mengalami konflik ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep publikasi sebuah kegiatan. Sebagai anggota menginginkan desain formal agar profesional, sedangkan anggota lainnya mengusulkan konsep yang lebih kreatif agar lebih menarik perhatian mahasiswa. Perbedaan pandangan tersebut sempat membuat proses publikasi menjadi lebih lama karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Setelah mempelajari mata kuliah kepemimpinan, saya memahami bahwa konflik bukan sesuatu yang harus ditakuti. Konflik merupakan hal yang wajar dalam organisasi karena setiap orang memiliki pengalaman, sudut pandang, dan cara berpikir yang berbeda. Saya memaknai konflik sebagai kesempatan untuk belajar mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik melalui musyawarah. Konflik mengajarkan saya untuk tidak mengambil keputusan secara emosional, melainkan berdasarkan pertimbangan yang objektif. Bagi saya, konflik sangat penting karena dapat mendorong perubahan, memperbaiki hubungan kerja, meningkatkan kreativitas, serta membantu organisasi menemukan solusi yang baik. Saya memilih untuk mengelola konflik. Menghindari konflik hanya akan membuat masalah semakin besar, sedangkan menghadapi konflik dengan emosi justru dapat merusak hubungan antar anggota. Dengan mengelola konflik melalui komunikasi yang terbuka, mendengarkan semua pihak, dan mencari solusi yang menguntungkan bersama, organisasi dapat berkembang menjadi lebih baik. Untuk soal yang terakhir atau 10, sebagai seorang pemimpin, buatlah nasihat dirimu sendiri. Teruslah menjadi pimpinan yang rendah hati, mau belajar, dan tidak pernah merasa paling benar. Jadikan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus berkembang, setiap kegagalan sebagai pelajaran yang berharga. Dengan setiap masukan dengan pikiran terbuka, hargai setiap anggota tim tanpa membedakan siapapun, dan jangan pernah mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi. Bangunlah kepercayaan melalui tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Ingatlah bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah orang yang memiliki kekuasaan terbesar, melainkan orang yang mampu memberikan manfaat, menginspirasi orang lain, meninggalkan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.